Kiai di DPRD DKI Jakarta ya. Iya. Itu untuk sampai ke sana tuh gimana tuh? Kok bisa gitu? Masya Allah. Sejarahnya tuh gimana tuh? Jadi Kiai oke, pemerintahan juga oke gitu. Maksudnya bagaimana kedua ini sinkron dan Kiai itu bisa menjalaninya itu, Kiai? Ini ada cerita nih, tapi agak sedikit politik ya. Tapi nggak apa-apa nih. Gak apa nih. Ini contoh, minta maaf nih sama yang lain Kok yang nggak dulu. sensor aja ya kalau. Nanti sensor aja kalau ada hal yang kurang baik gitu. Di Dewan itu kalau kita peduli dengan masyarakat ya, mohon maaf ya, ini ada reses. Reses itu kita ketemu pada masyarakat konstituen kita, keluh kesahnya kita catat. Kemudian itu yang kemudian bisa kita berikan solusi. Ada orang yang sakit, ada orang yang kena masalah, yang kena musibah, yang mungkin pemerintah dalam tanda petik ini kedinasan-kedinasan yang berkaitan banyak menyulitkan, adanya kita bisa dimudahkan. Makanya hari ini saya kira ikhlas. Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Syamam Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mimin semua. Siang ini Mimin lagi ada di salah satu daerah dataran tinggi di daerah Bogor. Insya Allah kita dalam acara podcast hari ini akan berbincang santai dengan salah satu orang yang juga sangat menginspirasi. Insya Allah pada obrolan podcast pada siang hari ini pasti bakalan pengen tahu banget kan. Nah, sebelum kita berbincang santai dengan tamu kita pada siang hari ini, kita keliling-keliling aja dulu yuk di sekitaran ini. Yuk. Ku pilihlah yang mana satu. Hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dalam acara podcast Syamam. Ya baik, siang hari ini kita akan ngobrol ringan, santai dengan Kiai yang insya Allah akan menginspirasi banget lah buat remaja-remaja dan buat teman-teman semua Syamam di yang juga stay tune terus di kanal YouTube Ahmad Ridwan Official. Masya Allah. Oke, mungkin kita mulai aja ya ngobrol santainya. Mungkin pertama perkenalan dulu, mungkin dari Ani aja pertama ya. Beliau ini adalah seorang Kiai, seorang ulama dan sekaligus juga aktif di dalam pemerintahan seperti itu. Beliau dikenal dengan Kiai Tamrin. Nah, bagaimana sih profil beliau lebih lengkapnya? Mungkin kepada Kiai Tamrin dipersilakan langsung aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, para suyuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau profil saya saat ini sedang membangun sebuah rumah dakwah atau bisa disebut yang akan menjadi pesantren Quran Subul Salam, dan insya Allah ini akan berkelanjutan terus. Dan saat ini bisa dilihat beberapa orang-orang muda dan orang-orang tua bisa bersama untuk membangun, bergandeng tangan untuk melayani umat. Nah, hari ini sedang ada penyembelihan hewan kurban yang dilakukan sudah 10 tahun di tempat ini. Dan alhamdulillah di Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari ini, Ciapus, Kabupaten Bogor ini jarang orang berkorban dengan sapi, tapi lebih banyak mereka itu dengan berkorban dengan domba. Beliau senang sekali siapapun bisa bergabung bersama kami untuk bisa melayani umat Rasulullah yang du'afah, yang jauh dari kebisingan kota dan sebagainya. Dan insya Allah kami pun di sini terus membuat terobosan baru untuk bisa bagaimana orang menjadi nyaman ketika disentuh dengan dakwah. Ya, ini bagian sarana wasailud dakwah, sarana dakwah yang bisa kita optimalkan untuk bisa peduli kepada umatnya Rasulullah yang du'afa. Saya kira profil saya itu hari ini, dan saya kebetulan dulu sebagai dosen di STAN tahun 2000 sampai 2015. Dan kemudian saya melihat bahwa dakwah ini dibutuhkan keseriusan. Jadi akhirnya saya bersama-sama teman-teman gabung di IKADI, ya, Ikatan Dai Indonesia. Kebetulan saya sebagai pengurus
humasnya Humas PW DKI Jakarta. Dan kemudian pada masa perjalanan itu Allah mentakdirkan saya dengan tidak berencana, tidak punya niat. Akhirnya Allah memberikan saya sebuah amanah untuk bisa lebih dekat lagi, untuk bisa mengadvokasi masyarakat secara hukum, secara institusi kelembagaan, di mana dakwah itu perlu ada payungnya. Jadi kalau dakwah tidak punya payungnya, tidak punya backingnya lah, ya, kemudian itu dakwah itu bisa menjadi sesuatu hal yang kurang bisa dioptimalkan. Karena memang sekarang ini masa-masanya kan banyak orang yang tanda petik ya, curiga. Ketika ada orang yang berbuat baik saja curiga sekarang. Dulu orang kalau menawarkan minuman, makanan di kereta, di bis, orang senang. Tapi sekarang orang takut. Karena mohon maaf tanda petik itu kan, teroris itu biasanya berbuat baik. Ya, bahkan tanda-tandanya aja mungkin dia langsung dimunculkan tuh. Kalau dia mengontrak, kemudian menegur sapa dengan lembut, dengan baik, kemudian dia berbelanja dengan santun, dengan salam, orang sudah curiga. Maka dakwah itu perlu ada perlindungan secara hukum, perlu ada lembaga yang memayungi supaya kita wadih jelas. Gitu. Dan hari ini saya memang menjadi seorang anggota dewan di DPRD DKI Jakarta. Insya Allah sekarang ini saya aktif mengadvokasi masyarakat yang sakit, yang tidak mendapatkan sekolah dan perlu penerangan sekolah. Kemudian dalam hal apa saja, insya Allah kita ada di wilayah timur, Dapil 6 namanya. Insya Allah kita berupaya terus. Ternyata mengasihkan juga. Tetapi ada hal yang berubah. Kalau dulu kita bisa tidurnya jam 12 gitu kan, tenang, nggak ada yang telepon. Tapi sekarang jam 12, pukul 1 dini hari, pukul 2 dini hari, masyarakat perlu ada yang sakit, perlu ICU, ada yang perlu NICU, yang mereka dadakan, dan hari ini kita bisa mengadvokasi itu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, insyaallah. Oke, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, pembukaannya udah alhamdulillah luar biasa banget ya. Tadi menginspirasi banget. Jadi selain kiai juga, dosen juga, Masya Allah. Terus beliau juga punya rumah dakwah Subul Salam yang saat ini sedang ngobrol asik di sini gitu ya, Subul Salam. Nah, kalau tentang Subul Salam sendiri, Kiai maaf ya. Ya nggak apa-apa, panggil apa saja, nggak ada masalah. Oke, untuk Subul Salam ini sebenarnya didedikasikan untuk apa sih? Kita ada di sekitaran Bogor ya? Iya, ada di sekitaran Bogor. Kenapa di sini dan kira-kira apa sih manfaat yang ingin diberikan oleh Subul Salam kepada di awal ada tahun 2000-an kali ya, saya pergi umroh, kemudian saya berdoa kepada Allah minta sebuah rumah yang bisa dijadikan untuk training. Dulu itu kita sering mengadakan pesantren kilat. Ketika kita mengadakan pesantren kilat, kita tuh hati kita risih. Risihnya tuh terus menjadi gelisah gitu. Karena dulu tuh sering orang bisa menyewa villa gitu kan untuk pesantren kilat yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di kampus-kampus, yang ada di masyarakat, di majelis taklim. Kemudian kita merasa bahwa villa itu disewakan untuk apa saja, bukan hanya untuk agama, tapi juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan kegiatan apa saja. Maklumlah, villa itu disewakan tidak berafiliasi kepada kebaikan saja, tetapi semua saja yang menyewa, asal jelas orangnya, pakai dangdutan, pakai karaokean, pakai muda-mudi, kumpul bareng dan segala macamnya. Nah, akhirnya kita berdoa kepada Allah tuh, ya, supaya minta rumah dakwah, punya rumah yang dijadikan tempat membina, tempat sarana untuk bisa membina umat ini dalam keadaan bersih. Jadi hanya digunakan untuk kepentingan dakwah. Jadi rumah itu steril. Akhirnya saya berdoa kepada Allah di Masjidil Haram. Sebelum saya meminta doa yang lain-lainnya, saya minta itu dulu. Ternyata Allah mengabulkan tahun 2010. Kemudian Allah mengabulkan saya, dapat rezeki saya karena saya saat itu menangani satu keluarga yang terkena narkoba. Nah, kemudian karena terkena narkoba, akhirnya kita tangani sampai 9 bulan. Alhamdulillah akhirnya selesai. Ketika selesai 9 bulan, anaknya
3-4 bahkan kali ya, 3-4 orang itu dalam keadaan akhirnya sehat sampai sekarang. Cuma memang saat itu saya ditanya mau apa, saya enggak. Karena memang saya kepingin berkontribusi saja. Kan Rasulullah kalau kata Ustadz Ridwan ya, beliau kan suka kasih ceramah, saya dengarkan. Beliau mengutip salah satu hadis, "Malam yahtamam bi amril muslimin falaysa minni." Jadi kalau kita nggak bisa peduli dengan umat ini, dengan bagian yang di pinggiran saja enggak, bagaimana yang di tengahnya, bagaimana yang di ujungnya. Maka kita berkontribusi dari akal kita, pikiran kita, kontribusi kita. Sehingga kita ingin memberikan kontribusi yang baik. Alhamdulillah saat itu mereka selesai. Akhirnya mereka tanpa disangka, tanpa dinyanda, tanpa diduga, mereka ngasih uang. Kasih uang ratusan juta. Akhirnya kita beli ini. Saya bilang ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ada Pak Teguh juga sahabat saya juga mendermakan hartanya di tempat ini, jadi kita sama-sama kita bangun. Akhirnya dari rumah dakwah digunakan oleh sekolah-sekolah, di majelis taklim, dari kampus-kampus, bebas di sini, yang penting untuk kebaikan. Nah, akhirnya rumah dakwah ini berkembang pingin jadi pesantren. Ya. Dan insya Allah pesantrennya pesantren Quran Subul Salam. Karena itu kalau saya ini bukan penghafal Quran, ya, tapi saya kepingin mendapatkan wakaf kebaikan juga dari penghafal Quran. Sudah kita nggak menghafal, kita nggak hafal, kita nggak menyiapkan sarana, dan kita nggak membantu juga orang untuk menghafal. Terus kontribusi kita kepada Quran apa? Akhirnya inilah bakti kita kepada Allah. Akhirnya ini kemudian disepakati oleh teman-teman untuk menjadi pesantren Quran Subul Salam, dan hari ini sedang dibangun untuk 4 lantainya, meskipun baru tahap awal, baru pondasi dan tiang konstruksinya, dan insya Allah besok akan mencerdak tahap pertama. Insya Allah, Masya Allah. Jadi ini juga salah satu ya dari sarana dakwah yang oleh Kiai Tamrin ini bangun ya, yaitu salah satunya adalah Rumah Dakwah Subul Salam. Nanti mungkin teman-teman bisa search aja di Google Maps Rumah Dakwah Subul Salam. Nanti insya Allah bisa bertemu dengan Kiai, bisa banyak ngobrol dan menerima ibu juga gitu ya. Nah, teman-teman semua, mungkin sekilas nih Kiai. Tadi kan kita di awal kita pernah bahwa Kiai adalah seorang di pemerintahannya, dan Kiai juga tadi sempat menyampaikan mengenai Kiai di DPRD DKI Jakarta ya. Iya. Itu untuk sampai ke sana tuh gimana tuh? Kok bisa gitu? Masya Allah. Sejarahnya tuh gimana tuh? Jadi Kiai oke, pemerintahan juga oke gitu. Maksudnya bagaimana kedua ini sinkron dan Kiai itu bisa menjalaninya itu, Kiai? Jalannya gimana ya? Kita mengawali dari awalnya nggak menyangka juga. Semua guru-guru saya juga nggak menyangka, karena saya dulu kalau sekolah zaman saya ya, karena saya sekarang usianya sudah 50-an, nanti 52 tahun saya. Kalau dulu itu aduh ya Allah, saya nakal gitu ya. Jadi rapot tuh dulu ada di bawah itu ada 3K namanya. Kerapihan, kerajinan, kelakuan. Nah, itu saya cuma mendapat C itu di kerapian. Kerajinan kurang, kelakuan juga kurang. Kirain jadi dileka. B yang lainnya. Bukan itu cuma itu aja itu. Karena kita nakal ya, Masya Allah ya, kondisi luar biasa di masa sekolah. Bahkan saya jarang pulang memang sejak SMP itu jarang pulang. Dulu ayah saya punya angkot. Kemudian kita juga ada sejak SD kelas 1 juga kita sudah menjadi kenek opletnya Mandra. Nah, gitu ya. Itu keneknya dulu bergelantungan di belakang itu. Nah, ayah saya mengajarkan kemandirian. Semua anak-anak laki-lakinya, 6 anak laki-lakinya semua mengalami. Sehingga saya kemudian masuk ke wilayah ke wilayah abu-abu lah ya. Berkenalan dengan teman-teman di sekolah, di SMP, di wilayah bilangan Cijantung gitu. Karena anak-anak kolong banyak, sehingga kita bergaul jadi jarang pulang. Karena jarang pulang, ibu juga suka nanya, cuma sekali aja pulang gitu. Ya, kondisinya bahkan guru-guru saya itu waktu masa-masa sekolah itu banyak yang marah, banyak yang menghukum. Ya dulu itu memang belum ada orang yang terkena hukum HAM ya. Ya. Dulu itu kalau kita hari Jumat sekolah itu dilihat dipukul kalau kuku kita panjang setiap hari Jumat. Ya, rambut kita potong. Kalau sekarang bisa diadukan ke Komnas HAM, bahkan guru itu bisa malah di penjara itu.
Nah, kalau dulu belum ada payung hukum itu, sehingga kita pernah ditempeleng, dipukul sama guru itu kan, karena kita nggak masuk, nggak sekolah, bahkan rambut itu merah, gondrong, gitu kan. Masya Allah, buku satu tahun nggak habis untuk dicatat. Dulu ada CBSA, catat buku sampai habis, gitu kan. Nah itu teman-teman banyak. Kalau saya nggak habis, jadi nggak di zaman saya nggak ada CBSA. Nah ketika itu masuk ke wilayah STM juga, melanjutkan sekolah di STM, sampai ketemu dengan teman-teman yang beragajulan segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mungkin tidak sulit untuk menceritakan masa-masa kelam ya, karena itu juga aib, hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang baik gitu, sehingga saya kemudian bergelut di dalam dakwah ini ketika masa itu di stop oleh Allah, ketika dikasih apa ya, dikasih tanda petik kali ya, silakan tafsirin sendiri. Ketika itulah kemudian saya sadar, saya bertobat, kemudian saya berkenalan dengan ustadz-ustadz, ya guru-guru ngaji yang lalu, kemudian ikut ngaji, kemudian Masya Allah, sampai sekarang merokok pun tidak. Kalau dulu kan jangankan rokok ya, yang lainnya sudah itu. Ya, itu aja barangkali ya. Sehingga ketika kita itu selesai sekolah itu, kemudian kita masuk ke pesantren, membina diri, menempa diri untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian saya sempat bekerja di Palembang di Bagus Kuning, ya bantuin di sana di dok ya, dok kapal itu, bagian dok gitu. Kemudian saya balik lagi ke Jakarta, kemudian saya ikut kuliah. Nah, kuliahnya tadinya mau ke teknik, tapi tekniknya penuh. Akhirnya panitia di sana mengarahkan Pak Usuluddin katanya. Akhirnya saya berkoordinasi dengan guru, dengan ustadz, akhirnya udah masuk Usuluddin aja. Akhirnya masuk Usuluddin. Alhamdulillah saya paling pintar barangkali ya. Alhamdulillah. Karena semuanya udah pandai bahasa Arab. Karena mereka pada lulusan pesantren gitu kan. Masya Allah, gelap bagi saya. Tetapi paling tidak saya dapat ilmu banyak dari situ, ditempa oleh media dakwah yang baik, punya halaqah dakwah yang cukup, yang punya guru yang perhatian dengan saya, bertanya. Jarang ya punya ustadz itu yang hanya sekedar mengajar, tapi beliau bertanya tentang tahajudnya. Kadang-kadang kita ditanyai tahajud kita berapa kali sepekan, duhanya, hafalan Qurannya nambah apa enggak, berinfak apa enggak, berbuat baik ibu bapak apa enggak, berziarah ke makam para wali atau para ulama, mendoakan iya atau tidak. Kemudian banyaklah di dalam apa ya, ya muasofat lah di dalam dakwah itu, sehingga kita diajarkan, diperhatikan bagaimana berinfak apa tidak, ya Masya Allah. Ya bahkan kita diajarkan dari bagian yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi yang jelas moderat ya. Jadi menjadi muslim yang kafah, muslim yang punya kontribusi yang baik, muslim yang membina diri, membina keluarga, kemudian membina masyarakat. Jadi tiga itu, islahun nafs, islahul baitil muslim, islahul ijtima'il islamiyah. Jadi bagaimana kalau diri kita udah bagus, kemudian kita punya keluarga yang baik, mencari istri, mencari suami yang baik, jangan pacaran ya. Insya Allah, enggak dong. Kami juga enggak pacaran gitu ya. Makanya pacaran itu pakai cara Nasrani loh. Oh gitu ya. Tapi ada pacaran cara Islam juga bagus, pakai cara nikah. Gitu ya. Kalau pakai cara nikah bagus tuh ya. Ta'aruf lah ya dengan orang sekarang gitu kan. Nah, akhirnya saya menikah. Kemudian kalau islahul baitul muslim sampai ke islahul ijtima'iyal islamiyah. Kemudian disitulah kita berkontribusi kepada masyarakat. Yang dari kecil-kecil dulu, tetangga-tetangga kita. Yang susah diberikan, yang lagi bekerja kita bantu. Kemudian menyapa, kemudian baik. Insya Allah Islam akan berkembang secara moderat yang baik apabila kita memahami Islam secara wadih, secara jelas, dan secara sahih, secara benar. Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini menggugah sekali ya, Ustaz, teman-teman semua, teman sahabat semua, sahabat Syamam. Jadi tadi ada titik balik di mana Kiai ini pada masa remajanya sebenarnya nggak langsung tiba-tiba begini ya Kiai ya, nggak tiba-tiba yang kita bisa lihat sekarang posisi Kiai sekarang insya Allah menjadi orang yang ya terpandang, terhormat seperti itu ya. Mungkin dulunya, ya mungkin teman-teman semua di luaran juga mengalami mungkin ya Ustaz, Kiai. Jadi ada saat dimana terutama masih muda nih, masih muda nih
mungkin Kiai juga ngalamin juga kan waktu itu. Kayak kita pengen nyoba banyak hal seperti itu. Nah, nggak jarang dari teman-teman remaja kita ini justru terjerembab ke arah yang salah gitu, Kiai. Nah, di titik mana, maksudnya mungkin Kiai bisa berbagi gitu kepada kita semua. Apa sih sebenarnya secara detail kisahnya supaya mungkin bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman semua yang sekarang sedang berproses gitu. Mungkin sama kita juga sama masih mencari jati diri gitu, Kiai, karena masih muda dan lain-lain. Cuman mungkin dari pelajaran yang Kiai bisa ambil dulu, pernah dialamin, itu bisa diberbagi kepada teman-teman semua supaya ya buat kebaikan kita semua juga ya, terutama untuk teman-teman sahabat Samam yang sekarang sedang mencari jati diri seperti itu. Cuma mencari jati diri itu yang seperti apa dan diarahkannya kemana, itu mungkin yang sepertinya kita butuh jangan nih dari Kiai ini. Iya ya, kalau kita cerita tentang membalikan yang hitam menjadi putih, yang terhimpit menjadi lapang, yang nakal menjadi baik, itu ya, mungkin itu agak lebih sulit ya. Ya. Tetapi jangan berhenti untuk berdakwah, karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Udah menyampaikan, memperhatikan. Udah memperhatikan, kita peduli. Nah, ini dakwah ini yang kadang-kadang terhenti di bagian tablik saja. Ya. Kalau udah ditablik, tidak ditaklim, nah ini yang persoalannya di sini. Banyak orang yang sudah barangkali yang dari yang masa yang gelap kepada yang terang, ketika masuk masa terang dia hanya di bawah wilayah tablik, tidak ada di wilayah taklim. Nah, akhirnya kalau dia masuk di wilayah taklim itu baik. Nah, kalau saya melihat orang-orang muda ini sekarang itu memang awalnya itu adalah dari tarbiyatul aulad fil Islam. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengurus rumah tangga. Jadi karena memang semuanya rata-rata berangkat dari rumah tangga. Kedua dari lingkungan. Ketidakpedulian ayah, ketidaktahuan ibu, bagaimana caranya membentuk anak yang soleh. Kalau sekarang kan kita udah ngerti nih. Sekarang ya. Ya, kita sudah punya visi, kita punya misi bagaimana anak-anak kita tumbuh dan berkembang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cekatan, dia terampil, dia cerdas, dia lapang, dia bisa memutuskan perkara dengan cepat. Munazzamun fi su'nihi. Cermat, teratur, menganalisa persoalan mereka dan mereka memutuskan cara cepat. Itulah orang muda. Makanya kalau orang muda itu tandanya dia senang di sekolah atau di kampus, itu berlama-lama di sekolah. Iya. Kalau orang senang berlama-lama di sekolah, itu orang yang betah. Benar. Dan orang yang baik. Tapi kalau orang yang di sekolah pengen cepat-cepat pulang, itu perkara itu. Nah, saya termasuk yang kedua itu. Nah, ya. Jadi kalau saya di sekolah, pengen cepatnya pulang. Ya, kalau guru-guru masuk, saya nggak masuk gitu. Bahkan pernah dulu guru itu kan suka nulis itu pakai namanya dulu papan bor, padahal papan ya. Gitu kan. Kita nyebutnya apa? Benar, papan bor. Iya, papan bor. Padahal papan itu kan. Jadi guru nulis pakai kapur itu, gambar yang cap sarjana yang hijau itu. Iya. Nah, kalau yang tahu itu udah seusia dengan saya tuh. Wah, saya ngalamin. Ketika guru datang, kita molos dari jendela belakang gitu ke kantin. Ya, Masya Allah gitu. Nah, sekarang ada bagaimana cara, bukan kaifiat atau bukan teknik atau bukan teknis, bukan caranya ya. Tetapi memang itu berawal dari hidayah Allah. Tugas kita sekarang mengajak masuk ke wilayah orang-orang muda tanpa harus membuat sekat. Iya. Nah, ini kan antum nih lihat pakaiannya udah pakaian orang muda banget nih, milenial banget. Udah milenial pakai modern lagi. Waduh, milenial modern. Berarti kalau pakaian-pakaian yang nggak harus itu. Karena pakaian itu saya lihat ada seolah-olah ada sekat. Kalau ada anak muda pakai baju koko, pakai kopiah haji, pakai sarung atau pakai gamis, ketemu dengan anak milenial ini nggak pas tuh, gitu kan? Obrolan yang nggak nyambung, seolah-olah sudah ada pembatas gitu. Tapi kalau memang mereka bergaul, tidak hanya komunitasnya sendiri, berbaur. Ada kalanya kita ketemu dengan komunitas kita, ada kalanya kita bertemu dengan komunitas teman-teman yang lain, sehingga supel. Ada al-aqidatul amik, yang penting akidahnya kuat dulu. Kalau akidahnya kuat, insya Allah dia mewarnai, bukan diwarnai. Kalau orang yang akidahnya kuat, memang jangan sampai ketemu mereka gitu. Kalau ketemu mereka lebih baik gitu. Contoh, ada satu orang yang nggak pacaran.
Tapi bergabung sama temannya 4 yang punya pacar. Itu tinggal waktunya kapan dia punya pacar itu. Bahkan di ojok-ojokin tuh. Ayo sih. Masa lu nggak pacaran gitu? Ayo kita mau ketemu nih, kita mau ke Ancol nih, kita mau nonton film nih, kita mau ke bioskop nih, kita mau ke kafe nih. Ah, lu nggak bawa pasangan sih? Udah lu sama si Tony aja, Tony masih kosong loh. Emang angkot. Gitu. Akhirnya dia bisa ini, bisa terpengaruh. Tapi kalau orang yang punya pacar bergabung dengan 4 orang yang nggak punya pacar, itu tunggu kapan putusnya aja. Nah, sehingga sekarang kita nggak perlu ada sekat itu. Ya bagaimana sekatnya ada komunitas kita memoles keimanan kita, kekuatan kita, itu dijadikan modal awal bagi kita, move on-nya di situ, dan insya Allah ketika bergabung dengan mereka nggak ada masalah. Sehingga dialognya baik, segala macam baik, kemudian ada kejujuran, punya pedulikan mereka. Kalau di tengah-tengah mereka banyak masalah di keluarga, hadir kita, tanya masalahnya apa. Nah, kemudian datang kepada kita. Nggak apa-apa, suatu saat bermalam di rumahnya, ngobrol bareng, ngalor ngidul, kemudian kita bisa ajak bangunkan di waktu subuh. Alhamdulillah. Jadi buka keran sebesar-besarnya untuk anak-anak muda yang ada di tempat-tempat yang mungkin menurut kita salah. Tetapi tempat-tempat yang salah tidak semuanya menjadi sesuatu yang dakwah itu jadi salah. Maka masuklah ke tempat itu, berdialog dengan baik, berkomunikasi dengan baik, berteman dengan baik, tunjukkan patriotisme kita sebagai seorang kawan, punya solidaritas yang kuat, ukhuwah yang baik, insya Allah suatu saat tinggal tunggu seperti batu yang diteteskan air. Kapan tunggu bolongnya, kapan tunggu pecahnya, karena ada dakwah yang sifatnya istimroriyah, berkelanjutan. Nah, jadi masuk ke wilayah itu. Nah, dulu kami juga begitu kita diperhatiin orang, kita nggak dapat perhatian di rumah, tapi ada yang perhatian, bahkan maaf ya, bahkan memberikan uang jajan, memberikan baju, ya, tulus ikhlas, masya Allah. Itu masuk banget ya? Masuk banget. Dan inilah yang disebut Rasulullah, tahaddu tahabu. Jadi hadiah itu bisa melunakkan hati. Ini ada cerita nih, tapi agak sedikit politik ya. Tapi nggak apa-apa nih. Ini contoh, minta maaf nih sama yang lain yang dulu. Sensor aja ya kalau. Nanti sensor aja kalau ada hal yang kurang baik gitu. Gini, dulu ada yang namanya Rashid, ya, nakal segala macam, terus tobat. Habis tobat kemudian dibiayai dengan salah satu partai. Gak apa-apa, ini obrolan nanti di-cut ya. Namanya Rashid. Begitu dikasih hadiah, pergi haji. Pulang haji namanya Abu Bakar. Masya Allah. Udah singkatan tuh. Masya Allah. Jadi Abu Bakar. Jadi ada hadiah. Nah, jadi buat teman-teman muda banyak memberikan hadiah. Nah, mengawalinya dari situ. Saya kira buka keran yang banyak, buka pintu yang luas untuk bisa berteman, berkawan, insya Allah. Karena mereka saat ini membenci kita karena mereka tidak tahu. Seperti bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdakwah kan di Taif ya, Rasulullah langsung ditimpuk, ukhruj anta Muhammad min baladi, keluar kamu Muhammad, kamu gila, kamu apa? Rasulullah ditimpuki sampai malaikat Jibril datang, kesal, marah, ayo Muhammad, angkat tanganmu, akan aku gulung bukit-bukit, gunung-gunung yang mereka. Jangan ya Allah, jangan malaikat Jibril, karena mereka tidak tahu. Aku butuh generasinya, aku butuh teman-temannya suatu saat nanti. Nah, artinya buat kita nih pemuda-pemuda yang memiliki prinsip, komitmen kebaikan dan kebenaran, jangan putus asa dong. Siap. Iya, wala yaqulu matalaib, jangan takut celaan yang suka mencela. Kalau tahu dakwah itu adalah banyak celaan, kita harus siap. Seperti antum pergi ke gunung, ngajak camping nih teman-teman nih. Iya. Tahu yang diajak sono gunung dingin, bawa jaket, bawa makanan. Jelas kan nggak ada warteg, nggak ada warung Padang di sana. Udah jelas bawa mie instan, bawa makanan secukupnya, bawa termos, bawa parafin. Jelas tuh. Kalau makan mie instan di rumah itu udah jelas ada telur, ya kan? Ada sesin atau sawi, ada kecap, ada bawang, ada segala macam, masya Allah, ada lada misalnya. Tapi ketika dia di gunung nggak akan ketemu yang begitu tuh ya. Nah, ketika di gunung dingin dia udah tahan, kenapa? Dia tahu kalau orang camping itu pasti dingin dan makanan kurang, dia nggak bisa pulang. Tapi kalau yuk ikut gua yuk, mana? Udah ikut aja. Begitu di gunung dia minta pulang, kenapa? Nggak tahan, dia nggak cukup. Nah, kita yang punya bekal bahwa dakwah itu adalah memang penuh dengan tantangan,
wala yakhafu laumatal laim. Jangan kamu takut kepada celaan yang suka mencela. Inna syani'aka wal abtar. Yang membenci kamu dan yang terputus. Insya Allah, Masya Allah. Jadi, alhamdulillah ya teman-teman semua. Kalau ya gini, kalau misalnya kita ngobrol sama Kiai, insya Allah banyak ilmu yang bahkan kita, waduh, terkesima gitu. Maksudnya, emang kita yang lebih berat adalah mengamalkan sih. Iya. Jadi, benar lagi, jadi dakwah itu bukan eksklusif ya. Iya. Jadi bukan hanya untuk, ini nih, kayaknya alim nih, hanya untuk dia aja Ya. dakwah. Nah, tidak seperti itu. Jadi, Ya. teman-teman semua harus tahu bahwa dakwah ini juga bahkan buat orang-orang yang kita remehkan gitu ya. Iya. Kiai, ya. Karena Tapi jangan takut kalau dikatakan kadang-kadang nih yang muda ini takut nih. Makanya harus dipelajari dulu dong. Yang namanya kita camping tantangan banyak, itu hujan, Iya. ya kan, panas, makanan nggak ada, warung nggak ada, ya kan, nggak ada, macamnya nggak ada. Kita semua susah tahu. Kita ada apa namanya? Kalau orang bertahan dia survival. Nah mereka tahan tuh. Dia kuat tuh. Makanya kita kalau yang baru dikit-dikit ngajak temennya, lu so alim, jangan takut dong. Mendingan so alim daripada so kafir. benar. Masya Allah. Jadi, banyak banget nih teman-teman semua ilmu yang kita dapat perbincangan hari ini sampai hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen ditanyain sih Kiai. Ya. Cuman ya insya Allah kita juga silaturahim tidak putus sampai di sini. Insya Allah. Nextnya juga mungkin teman-teman semua yang mau ikut juga yang mau silaturahim ke sini ya. Ya boleh. Rumah Dakwah Tempat ini Usaha. terbuka. Memang dakwah itu harus terbuka. Jangan eksklusif dan inklusif. Berdakwah sama siapa saja. Tapi satu ya, saya pesan. Jangan pernah merasa benar. Karena benar itu ada di kita, benar itu ada di orang lain. Cuma bagaimana kita supaya tidak ikhtilaf, supaya kita tidak berselisih paham, maka kita baik. Saya juga dulu biarkanlah. Kalau kita, yang penting kedua ikhlas. Ikhlas itu sumber kebaikan, Mas. Tapi kalau kita ikhlas, berdakwah itu ikhlas, jangan pernah minta. Maaf ya. Ya kalau orang kasih diambil nggak ada masalah. Tapi kita harus minta. Tapi harus punya target, harus punya apa namanya, sekian harus dibayarnya. Itu saya kira kurang baik. Ya saya tidak menyatakan tidak baik ya, tidak persepsinya aja, tapi memang harus ikhlas. Ketika kita ikhlas, kata Rasulullah gini, kalau kita ikhlas berdakwah, kita mengorbankan satu, ternyata Rasulullah mengatakan kalau orang yang ikhlas berdakwah itu membantu saudaranya, Allah telah menyiapkan 2 kebaikan di tempat yang lain. Makanya saya tidak sengaja, tidak punya niat pengen jadi anggota dewan, ternyata ala kulli hal akhirnya ada orang yang mengajak saya untuk menjadi, bahkan diusung, bahkan diminta oleh pejabat loh orangnya yang minta saya, itu kan? Iya, cuma saya nggak bisa menyebutkan pejabat yang mana ya. Udah saya dipanggil, udah maju. Kan enak kalau partnernya Ustadz Tamrin, kan enak kalau Ustadz Tamrin bisa berdakwah di parlemen, ya. Tolong sampaikan kepada keluarganya, hibahkan Ustadz Tamrin bukan hanya buat dakwah saja, tapi untuk teman beliau ketika kita nanti di dewan. Nah di dewan itu yang kebaikan, Mas, banyak kebaikan ternyata. Di dewan itu kalau kita peduli dengan masyarakat ya, mohon maaf ya, ini ada reses. Reses itu kita ketemu pada masyarakat konstituen kita, keluh kesahnya kita catat. Kemudian itu yang kemudian bisa kita berikan solusi, Mas. Ada orang yang sakit, ada orang yang kena masalah, yang kena musibah, yang mungkin pemerintah dalam tanda petik ini kedinasan-kedinasan yang berkaitan banyak menyulitkan, adanya kita bisa dimudahkan. Makanya hari ini saya kira ikhlas. Kalau antum ikhlas, insya Allah luar biasa. Wah, banyak pahalanya. Jadi bagaimana kita bermanfaat di mana kita berada. Cocok. Gitu ya, Kiai. Iya. Ketika ada di parlemen ya optimalkan gitu ya untuk manfaat di banyak orang gitu. Iya, kalau mengejar kebahagiaan bukan dari dunia. What money can buy a bed but not sleep. Apa yang kita beli dengan uang? Orang bisa beli tempat tidur, tapi orang nggak bisa beli nikmatnya tidur. Bayangkan, duitnya banyak, tapi nggak bisa nikmat tidurnya. Harus pakai Valium. Karena penyakit insomnia, susah tidur. Setiap malam tuh, Masya Allah. Bahkan ada orang yang tidur di hotel bintang 7. Bingung kan? Ada hotel bintang 7 di Dubai namanya ada. Kalau yang ada kan kita bintang 5 aja nih. Ini bintang 7 ada yang paling hotel termewah di Dubai. Bayangkan, dia selalu bawa, seorang pengusaha besar ini, selalu bawa tikar pandan. Kenapa? Ada urat kejepit. Mereka nggak bisa menikmati tempat tidur yang hotel yang mewah, yang berbintang kelas paling atas. Mereka tidur di bawah, bayangkan. Itu menunjukkan bahwa uang tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Orang bisa beli tempat tidur,
nggak bisa beli nikmatnya tidur. Tapi kita, masya Allah, cepat banget tidurnya. Kalau nggak bisa tidur, kalau nggak bisa tidur, ngaji sama Ustadz Ridwan, duduk di pojok, lama-lama cepat tidur tuh. Masya Allah, nih, iya luar biasa. Pengalaman kan? Jadi orang bisa beli seks, tapi orang nggak bisa beli cinta. Masya Allah. Iya benar. Rumah tangga itu kan dibangun untuk cinta. Jangan kau hadirkan sebagai janji atau sumpah setia. Karena cinta bukan seonggok cerita, tapi butuh kepastian yang nyata. Jadi dapat modal nih ya buat teman-teman. iya. Jadi orang bisa beli seks, orang nggak bisa beli cinta. Kalau orang beli seks, jajan di mana-mana bisa. Wanita di mana? Handphone kita Netflix datang. Wanita cantik, tapi orang nggak bisa beli cinta. Cinta itu mahal kata Allah. Orang bisa beli obat, tapi orang nggak bisa beli sehat. Nah. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Aduh teman-teman semua, ini Mimin ngerasa banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapat ya pada obrolan hari ini. Mungkin begini ya, jadi teman-teman semua dari obrolan kita hari ini mungkin bisa disimpulkan. Satu, yang pertama ya, bahwa kalau kita masih remaja nih, mungkin dulu Kiai juga sesuai dengan pengalaman Kiai dan juga tadi nasihat yang sudah Kiai sampaikan, ikutlah komunitas lingkungan yang baik. Insya Allah kalau misalnya yang tadi satu pacaran dan 3 tidak pacaran, nanti yang satu pacaran ini akan nunggu waktu aja gitu ya. Iya. Sampai saat nanti dia tidak pacaran. Iya. Jadi pertama lingkungan itu yang sangat menentukan. Jadi jangan sampai salah pilih teman. Itu penting banget. Saya cuma pesan buat orang muda. Nah, apa tuh? Ya, karena kan orang muda ini sulit ya kalau masalah cinta ya. Masalah cinta. Makanya kalau pacaran itu wanita itu kalahnya di telinga. Kalau laki-laki kalahnya di mata. Makanya ayatnya tundukkan pandanganmu gitu. Tapi kalau kita pakai bahasa falsafah cinta, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nggak ada dari hati naik ke mata kan? Makanya jaga pandangan itu. Makanya kalau kita lihat bahwa kalau orang yang sedang wanita itu kalahnya di telinga. Maka jangan biarkan pujian-pujian itu yang kemudian bisa melemahkan hati, melemahkan iman kita. Jadi takjub kalau ada orang yang memuji. Tapi kalau kita berdua laki-laki, kalahnya di mata. Nah, perempuan tuh nggak perlu godain kita. Asal lewat pakai baju adiknya nggak mood, kita udah tertarik. Benar. Iya, gitu Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau perempuan kalahnya di telinga, kalau laki-laki kalahnya di mata. Oke, itu tips lagi ya buat para jomblo-jomblowati di luar sana. Jadi untuk laki-laki silahkan tundukkan pandangan kalian, dan untuk perempuan tolong tutup telinga kalian dari gombalan-gombalan buaya. Nah, terus yang kedua tadi disampaikan bahwa tadi boleh pacaran Kiai, boleh. Tapi pacaran adalah pakai cara nikah. Nah, itu ya. Jadi tinggalkanlah pacaran konvensional zaman dulu ya. Iya. Sekarang udah zamannya pacaran itu adalah pakai cara nikah. Andai kata Siti Nurbaya dulu nikahnya sama orang yang baik, ya, karena tidak dijodohkan, mungkin sekarang orang semuanya harus dijodohkan. Karena saat itu Siti Nurbaya dijodohkan sama orang yang baik. Tapi kalau dulu katanya dijodohkan karena orang yang tidak baik. Ada orang ketergantungan dunia yang nggak berdaya sehingga dijodohkan sama Datu Maringgi itu ya dulu ya kan, ceritakan Siti Nurbaya itu dengan siapa, sehingga ketika mereka menikah dijodohin mereka nggak bahagia, sehingga orang yang merasa saat ini muncul stigma bahwa kalau orang yang nggak pacaran emang zaman Siti Nurbaya. Andai kata Siti Nurbaya dia sekarang nikah sama Teguh Wisnu, sama Dede Herlino, Dude Herlino. Saya kira orang sekarang mendingan ikutin Siti Nurbaya sama Dede Herlino. Wah gitu. Karena memang gitu seperti ingin. Seperti sekarang ini karena Ibu Tiri kejam, ya kan? Sehingga banyak orang yang menzolimi anaknya segala macam, sehingga orang yang mau menikah dengan Ibu Tiri, konotasinya Ibu Tiri itu kejam. Padahal banyak Ibu Tiri yang baik, ya. Jadi sehingga ketika seorang ibu meninggal, ayahnya sendiri, ayahnya mau menikah, akhirnya anak-anaknya marah. Kenapa takut dengan Ibu Tiri? Karena framingnya itu yang sudah dimunculkan. Maka harus hari ini media-media kita mengangkat bahwa banyak itu ibu-ibu tiri yang baik juga. Asalkan orangnya soleha dulu. Iya benar, itu pastilah. Itu cara Iya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, teman-teman semua cukup atau belum nih? Oh, pasti merasa belum cukup ya, kurang. Karena Masya Allah kalau ilmu
itu kalau kita dengan ulama insya Allah banyak yang bisa kita serap gitu ya, insya Allah. Jadi ya kita sama-sama doakan untuk keberkahan ilmu beliau, Amin. untuk Allahumma shalli karir ala beliau, sayyidina Muhammad. semoga Amin. dilancarkan, amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin sampai segini dulu ya Kiai. Siap, Insya Allah. siap. Terima kasih atas waktunya. Iya. Dan juga kita udah diperbolehkan nih untuk Kita kasih pantun ya. oh, boleh banget. Nah. Cakep. Belum. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Siap. Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Masya Allah. jadi Kiai yang pantun ya. Oke, jadi semoga teman-teman semua dapat mengambil yang positif dari obrolan kita pada siang hari ini. Dan Antum siapa namanya? Aris. Aris. Kita belum kenalan ya? Oh iya, Masya Allah. Ini namanya perkenalan di akhir. Ini belum pernah ya? Belum Aris pernah. beli keripik, makan keripik di tengah sawah. Nah, Pantun. di sebelahnya Pak Karsum sedang makan kue putu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah. Ya Rabbi